Indonesia dianugerahi deretan stadion megah berstandar internasional yang tersebar di berbagai penjuru negeri. Mulai dari Jakarta International Stadium yang menjulang gagah di ibu kota, Stadion Batakan yang berdiri kokoh di Balikpapan, hingga Stadion Gelora Bung Tomo dan Stadion Papua Bangkit yang menjadi simbol kebanggaan daerah. Namun di balik gemerlap kemegahan itu, ada sisi kelam yang jarang disorot. Beberapa stadion megah justru bernasib tragis, terbengkalai, sunyi tak bertuan, dan dibiarkan lapuk dimakan waktu. Sebagian bahkan telah diselimuti lumut, ditumbuhi semak belukar, dan perlahan kehilangan wibawanya sebagai rumah kebanggaan olahraga. Stadion apa sajakah itu? Berikut ini adalah daftar 5 stadion megah yang ditelantarkan di berbagai kota di Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Yang pertama, Stadion Jember Sport Garden. Stadion Sport Garden atau sering disingkat dengan Stadion JSG adalah stadion megah yang berlokasi di Kecamatan Ajung, Jember, Jawa Timur. Stadion ini dibuka pada tahun 2015 dan telah menghabiskan anggaran APBD mencapai 200 miliar rupiah. Namun sayang, dalam perjalanannya, stadion yang berada di tengah persawahan ini hanya digunakan beberapa kali saja. Setelah itu, stadion ini semakin hari semakin jarang digunakan. Enggannya klub sepak bola bermarkas di stadion ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya kondisi rumput yang dinilai tidak ideal untuk pertandingan sepak bola. Selain itu, mahalnya biaya perawatan dan lokasi stadion yang kurang strategis membuat JSG semakin tidak dilirik oleh klub manapun. Karena stadion yang berkapasitas 20.000 penonton ini sering kosong dan jarang digunakan, rumput-rumput liar pun tumbuh di sekitar stadion. Tiang-tiang raksasa yang menyangga atap stadion pun ikut berkarat. Beberapa ruangan di dalam stadion ini juga memprihatinkan. Beberapa plafon hingga keramik dibiarkan berserakan begitu saja. Banyak warga Jember mengeluhkan lampu dan air di stadion ini yang tidak berfungsi. Kondisi Stadion Jember Sport Garden yang seakan ditelantarkan ini semakin diperparah dengan tidak jelasnya siapa yang bertugas memeliharanya. Para pemangku kepentingan di Jember seakan saling lempar tanggung jawab terkait pemeliharaan stadion kebanggaan warga ini. Untuk menghidupkan kembali stadion terlantar ini, Pemkot Jember akhirnya membuka JSG untuk digunakan oleh klub lokal Jember di kasta Liga 3, serta menyulap stadion ini menjadi kawasan CFD pada akhir pekan. Yang kedua, Stadion Utama Sumatera Barat. Stadion yang satu ini pantas dinobatkan sebagai salah satu stadion yang tak kunjung selesai. Pada 2015 lalu, stadion ini direncanakan akan menjadi stadion utama untuk Pekan Olahraga Nasional 9 tahun kemudian. Namun, saat stadion ini sudah terlanjur dibangun, Sumatera Barat justru kalah dari Aceh dan Sumut dalam pencalonannya menjadi tuan rumah PON 2024. Maka dengan berat hati, stadion yang sudah terlanjur dibangun itu terpaksa harus diteruskan tanpa tujuan pembangunan yang jelas. Stadion yang diklaim akan menjadi stadion terbesar di Pulau Sumatera itu justru mangkrak di tengah jalan. Faktor utama penyebabnya adalah tidak adanya dana untuk melanjutkan proyek ini. Alhasil, kondisi bangunan yang sudah berdiri terlihat memprihatinkan. Lumut dan warna bangunan yang menghitam tampak di mana-mana. Karena belum rampung, Stadion Utama Sumatera Barat belum juga dipakai secara tetap oleh klub manapun. Saat ini, stadion tersebut masih menunggu suntikan dana agar tidak semakin terbengkalai. Dikabarkan, stadion ini masih membutuhkan dana sekitar 1 triliun rupiah untuk diselesaikan. Yang ketiga, Stadion Laki Dende, Kendari. Stadion Laki Dende di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, direncanakan diubah menjadi stadion megah berkapasitas 25.000 penonton. Namun, di tengah proses pembangunannya, stadion ini justru mandek dan tidak diteruskan. Padahal,
pembangunan sudah mencapai tahap pembuatan tribun timur dan utara. Mangkraknya stadion yang telah menyedot anggaran 8 miliar rupiah ini disinyalir disebabkan oleh sengketa lahan dan dugaan praktik korupsi. Kini, fisik stadion yang sudah terlanjur dibangun kondisinya terbengkalai dan ditumbuhi lumut serta semak belukar. Hingga kini, belum ada kejelasan kapan pembangunan stadion ini akan dilanjutkan. Yang keempat, Stadion Palaran. Stadion Palaran atau disebut juga Stadion Utama Kaltim, berlokasi di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Stadion ini berdiri megah dengan kapasitas 35.000 penonton dan dibangun untuk menjadi tuan rumah PON pada tahun 2008. Stadion megah dengan desain modern ini menelan anggaran hingga 800 miliar rupiah. Namun, setelah PON 2008 selesai, stadion ini dibiarkan terbengkalai karena tidak ada klub yang mau bermarkas di sana. Faktor utamanya adalah lokasi stadion yang dinilai terlalu jauh dari pusat kota. Selain itu, akses jalan menuju stadion juga dinilai masih belum memadai. Maka tak heran, klub asal Samarinda, Borneo FC, lebih memilih stadion Segiri yang lebih dekat dengan pusat kota. Karena minimnya aktivitas, kondisi Stadion Palaran menjadi sangat memprihatinkan. Pemerintah daerah pun tidak dapat berbuat banyak untuk menghidupkan kembali stadion ini. Yang kelima, Banten International Stadium. Kita berpindah ke tanah para jawara. Provinsi Banten memiliki stadion megah bernama Banten International Stadium. Stadion ini baru saja diresmikan pada Mei 2022, dan menelan anggaran fantastis sebesar 874 miliar rupiah. Namun, hingga kini, belum ada satupun pertandingan resmi yang digelar di sana. Stadion ini masih kosong, sepi aktivitas. Dua klub, Rans Nusantara FC dan Dewa United, sempat tertarik bermarkas di BIS, tetapi rencana itu batal karena akses jalan yang buruk dan sempit. Lebar jalan hanya sekitar 6 meter, sangat tidak memadai jika puluhan ribu orang memadati stadion. Selain itu, regulasi pengelolaan stadion pun masih belum jelas. Akibatnya, BIS berpotensi menjadi stadion mangkrak berikutnya di Indonesia, meski menyandang nama internasional. Nah, itu dia 5 stadion megah yang justru bernasib tragis di berbagai daerah di Indonesia. Miris memang, ketika bangunan sebesar itu yang seharusnya jadi kebanggaan daerah, justru malah dibiarkan terbengkalai begitu saja. Kurangnya perencanaan, mahalnya biaya perawatan, sampai persoalan hukum dan akses jalan jadi faktor-faktor utama yang bikin stadion-stadion ini mati suri. Semoga ke depan, stadion-stadion ini bisa kembali hidup, dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga, dan jadi pusat kebanggaan masyarakat seperti yang dulu pernah dicita-citakan. Kalau kamu punya stadion di daerahmu yang juga bernasib sama, atau malah sudah bangkit lagi, tulis di kolom komentar ya.